Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selamat datang di channel Arena Gato. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini saya akan sharing mengenai spesifikasi oli mesin yang cocok atau sesuai untuk Chevrolet Captiva diesel. Nih, kalau kita bicara tentang Chevrolet Captiva ya teman-teman, dia ada generasi non facelift yang pertama kali, kemudian terjadi facelift ke-1, facelift kedua, sampai dengan terakhir yaitu facelift ketiga. Oke teman-teman, pemilihan oli mesin ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang bisa kita anggap remeh atau bisa kita sepelekan, karena yang namanya oli mesin ini dia tentunya harus sesuai ya spesifikasinya. Supaya apa? Supaya setidaknya mesin itu bisa awet dan juga kinerjanya itu menjadi optimal atau bisa dikatakan kinerjanya itu maksimal seperti itu. Nah ini ya teman-teman, kebanyakan ya kita kalau memilih oli mesin itu terkadang udahlah yang penting ini oli mesin seperti itu aja. Kalau ini oli mesin diesel ya udah yang penting cocok-cocok aja gitu. Sebenarnya tidak bisa dianggap sepele seperti itu ya teman-teman. Karena setiap mesin tersebut atau mesin mobil sebenarnya dia ada aturan atau maksudnya ketentuan-ketentuan mengenai oli mesin yang cocok atau diperuntukkan untuk mesin mobil itu sendiri. Nah, sebagai contohnya kalau kita bahas sekarang yaitu oli mesin untuk Chevrolet Captiva diesel ini sendiri. Chevrolet Captiva diesel ya teman-teman, itu sejak awal kelahirannya dari generasi non facelift sampai dengan facelift ketiga yang dipasarkan di Indonesia Raya ini, dia sudah mengusung spesifikasi emisinya ya. Dia standar emisinya itu sudah Euro 4 nih ya teman-teman. Jadi memang mesin ini adalah mesin yang diklaim ramah lingkungan. Kok bisa seperti itu? Begini ya, coba teman-teman perhatikan. Pada Chevrolet Captiva diesel itu dia tidak mengeluarkan asap yang ngebul walaupun dia itu adalah mesin diesel. Nah, jadi kalau kita lihat terkesan ini seolah-olah ini beneran mesin diesel atau bukan. Jangan-jangan ini mesin bensin. Tidak ya teman-teman. Memang kenyataannya mesin diesel Chevrolet Captiva itu dia memang benar-benar bersih emisinya itu. Gas buangnya itu bisa dikatakan tidak ada ngebulnya. Tapi ada syaratnya supaya dia tidak ngebul itu teman-teman. Ada syaratnya. Nah oke. Jadi saya jelaskan ya teman-teman. Syaratnya itu pertama dia penggunaan bahan bakarnya itu harus sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu penggunaan olinya juga harus sesuai. Nah seperti itu. Oke, kita bahas terlebih dahulu dari bahan bakarnya ya teman-teman. Kalau untuk bahan bakar ya, bahan bakar yang cocok untuk Chevrolet Captiva diesel itu pastinya solar. Tapi solar yang seperti apa? Saya langsung jawab aja deh. Solarnya itu kalau yang di Indonesia yaitu seperti Pertamina Dex. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau menggunakan bahan bakar solar yang lain, misalnya kayak solar subsidi atau solar seperti Dexlite atau Setara, itu boleh nggak? Kalau bisa dibilang boleh sih, menurut saya sih sebaiknya jangan digunakan ya teman-teman. Karena kenapa? Itu tidak sesuai peruntukan. Sebab ya teman-teman, biosolar dan juga Dexlite itu kan kandungan sulfurnya terbilang masih cukup tinggi ya. Kalau untuk kita tarik ke ketentuan atau standar emisi untuk Euro 4 itu masih terlalu tinggi. Sebab bahan bakar diesel yang dipersyaratkan atau memenuhi ketentuan untuk emisi Euro 4 itu dia maksimal kadar sulfurnya itu yaitu 50 ppm. Nah, sedangkan Dexlite dan biosolar ini dia lebih tinggi daripada 50. Ada yang masih berapa 300 ppm dan sebagainya, lebih tinggi lagi seperti itu. Itu ya teman-teman. Kemudian pada bahan bakar solar biasa ini tadi atau biosolar dan juga Dexlite ini dia ada kandungan FAME. Nah, kandungan FAME ini ya teman-teman, ini yang dapat menyebabkan penggumpalan pada bahan bakar itu sendiri sehingga dapat mengakibatkan nozzle atau struktur dalaman injektor yang terbilang sangat sempit sekali itu dapat mampet. Kalau dia mampet, dipaksa diberi tekanan tinggi oleh pompa bahan bakar diesel, itu akibatnya dapat menimbulkan keausan. Itu adalah konsekuensinya. Selain itu,
kadar sulfur yang tinggi yang terkandung di dalam biosolar dan juga Dexlite ini tadi, itu kan sebenarnya sulfur itu sendiri sebagai zat deterjen, aslinya seperti itu. Aslinya dia sebagai zat deterjen. Nah, namun karena kadarnya ini yang tinggi, itu dapat menimbulkan ya keausan, dapat menyebabkan keausan terutama pada lubang nozzle dan juga struktur internal pada injektor itu sendiri. Jadi dia sifatnya bisa mengikis seperti itu. Nah, kalau untuk Pertamina Dex, dia kadar sulfurnya itu sudah sangat rendah. Itu ya teman-teman kalau penjelasan dari sisi bahan bakarnya yang harus kita ketahui. Kemudian dari sisi pemilihan olinya ini juga harus sesuai, nggak boleh asal-asalan aja. Ada kriterianya atau spesifikasi yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh nih ya teman-teman, dia harus menggunakan oli mesin dengan kandungan atau kadar subs yang medium atau cenderung rendah, mid atau low subs seperti itu. Itu yang harus kita ketahui tentang pemilihan olinya. Kemudian ya teman-teman, dari sisi saenya sendiri, dia saenya yaitu 5W30 atau 5W40. Bisa digunakan salah satunya, tergantung mana yang ada. Kemudian untuk standar sertifikasinya, dia Dexos 2, API CJ4, API CK4, atau ACEA C3. Ingat aja 4 ini. Jadi dia untuk kriteria atau sertifikasi olinya itu sendiri, dia menggunakan oli dengan sertifikasi Dexos 2, kemudian API CJ4, API CK4, atau ACEA C3, di mana oli-oli ini tentunya adalah oli dengan kadar subs yang rendah seperti itu. Oke ya teman-teman. Untuk mereknya sendiri sebenarnya sih banyak ya teman-teman, ada banyak sekali beredar di pasaran. Nah, sebagai contoh nih saya tampil ini. Ini adalah contohnya. Ini adalah oli AC Delco 5W30 Dexos 2 full sintetik nih ya teman-teman. Kemudian contoh lainnya yaitu STP diesel 5W30 full sintetik, dan ini apinya api CK4 seperti itu. Nah, ini adalah contohnya saja ya. Saya nggak bisa bawa banyak-banyak contohnya, dan saya juga nggak promosi, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Teman-teman bebas mau memilih merek apa saja, yang penting kriteria olinya seperti yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Dia kandungan subsnya itu medium atau mid ke rendah, intinya cenderung rendah lah kandungan subsnya itu. Kalau untuk sertifikasi olinya sendiri, dia yaitu oli dengan sertifikasi Dexos 2, API CJ4, API CK4, atau ACEA C3, di mana oli-oli ini adalah oli yang memiliki kadar subsnya itu medium atau cenderung ke rendah, cenderung rendah seperti itu. Nah, itu ya teman-teman untuk spesifikasi oli mesin Chevrolet Captiva diesel. Jadi kombinasi dari penggunaan BBM diesel yang tepat dan juga penggunaan oli mesin yang sesuai tadi, ini akan menghasilkan emisi gas buang yang ramah lingkungan, bersih, nggak ngebul sama sekali walaupun dibejek-bejek gasnya itu. Dan ini sudah saya buktikan sendiri karena saya adalah user atau pengguna Chevrolet Captiva diesel. Yang saya gunakan ialah facelift 2 akhir alias versi improvement seperti itu. Nah, ini ya teman-teman. Terus kira-kira nih, apakah cukup hanya dengan menggunakan kombinasi bahan bakar yang sesuai dan juga oli yang sesuai tadi? Sebenarnya ada satu lagi nih ya teman-teman, faktor yang menyebabkan mengapa emisi gas buang Chevrolet Captiva diesel itu bersih sekali. Karena ini kan tadi kan sudah Euro 4 ya teman-teman mesinnya. Nah, pada mesin Chevrolet Captiva diesel ini, itu pada bagian knalpotnya dia sudah tersemat atau terinstal yang namanya tuh DPF alias Diesel Particulate Filter. Nah, DPF ini ya teman-teman fungsinya yaitu untuk menyaring karbon diesel daripada hasil pembakaran daripada mesin diesel itu sendiri. Jadi hasil pembakaran mesin diesel pada Chevrolet Captiva ini
itu kan berupa asap, katakanlah seperti itu. Nah, asap-asap hasil pembakarannya ini tadi itu disaring oleh DPF, disaring oleh diesel particulate filter, sehingga partikel-partikel yang disaring ini tadi akhirnya dia ditangkap oleh DPF dan gas buang pun menjadi bersih. Bisa kita lihat tidak ada lagi yang namanya jelaga karbon yang hitam ngebul seperti itu. Nah, lebih kurang seperti itu ya teman-teman, mengapa dia bisa bersih sekali dan ramah lingkungan. Tentunya ya teman-teman, ada konsekuensinya loh. DPF ini lama-kelamaan pasti akan mampet. Logikanya seperti itu. Akan tetapi DPF ini adalah sistem after treatment, di mana dia bisa melakukan self regeneration ya, self regeneration. Self regeneration itu ialah kemampuan daripada DPF ini untuk membersihkan dirinya sendiri, baik secara aktif maupun pasif. Kebetulan pada Chevrolet Captiva, sistem regenerasi pada DPF-nya yaitu menggunakan sistem pasif. Artinya, ketika suhu gas buang ini mencapai suhu tertentu, maksudnya berhasil memanaskan DPF ini pada suhu tertentu, dan akhirnya terjadilah self regeneration, di mana DPF ini membersihkan dirinya sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tentunya ya teman-teman, supaya pembersihan ini juga bagus dan bisa berjalan dengan maksimal, makanya kita harus ingat kembali lagi ke dua hal pertama yang saya jelaskan tadi, yaitu penggunaan bahan bakar yang tepat dan juga oli yang sesuai. Supaya apa? Supaya karbon diesel hasil pembakaran daripada mesin dieselnya itu sendiri itu tidak terlalu kotor. Karena kenapa? Olinya sendiri kan kandungan SAPS-nya itu cenderung rendah, dan juga bahan bakar yang digunakan seperti Pertamina Dex itu kandungan sulfurnya pun juga sangat rendah. Dan tentunya ya teman-teman, efek yang tidak kalah pentingnya yaitu performa mesinnya itu luar biasa, nendang banget gitu. Tenaganya memang benar-benar mantap seperti yang saya rasakan ya. Kalau bisa dibilang sensasinya itu mirip seperti performa Fortuner 2800 diesel itu loh. Nah, seperti itu. Padahal Chevrolet Captiva ini mesinnya cuma 2000 cc loh. Tapi kok bisa seperti itu? Ya itulah pokoknya kelebihannya ya teman-teman. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan kita ya teman-teman. Jadi spesifikasi oli mesin ini penting banget untuk teman-teman perhatikan. Dan juga tidak kalah penting juga yaitu penggunaan jenis bahan bakar yang tepat atau sesuai juga. Kalau untuk Chevrolet Captiva diesel, dia pakainya paling tidak ya teman-teman Pertamina Dex. Ya hanya itu yang ada di Indonesia yang tersedia ya teman-teman. Tapi kalau dalam kondisi emergency, boleh nggak kita pakai Dexlite atau biosolar? Ya namanya terdesak, mau nggak mau ya udah pakai aja. Tapi bukan untuk terus menerus, hanya pada saat kondisi emergency saja. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya share dalam kesempatan kali ini. Jadi harapannya kita tidak salah lagi dalam memilih oli mesin untuk Chevrolet Captiva diesel nih ya teman-teman. Oh ya, ada yang kelupaan. Kalau kita menggunakan oli mesin katakanlah yang spesifikasinya untuk sertifikasinya nggak sesuai, misalnya ACEA A3 B4 ya, ACEA A3 _B4. Boleh nggak seperti itu? Saya sih tidak menyarankan ya teman-teman. Termasuk oli HDO ya, HDEO, Heavy Duty Engine, Heavy Duty Diesel Engine Oil. Nah, seperti itu. Jadi oli-oli yang di luar kriteria ini saya sih tidak menyarankan karena khawatirnya faktor dia dapat menyebabkan penyumbatan yang cepat sampai ke level yang parah pada DPF-nya. Karena DPF ini komponen yang sangat penting bagi kesehatan lingkungan menurut saya teman-teman, karena ini kaitannya dengan emisi gas buangnya tadi. Makanya oli selain daripada yang saya sebutkan tadi itu kan kandungan SAPS-nya itu cenderung tinggi. Apalagi penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai. Misalnya teman-teman maksa nih pakai biosolar atau Dexlite terus-menerus seperti itu. Nah, itu kan dapat mengakibatkan emisi karbon atau emisi gas buang hasil pembakaran mesin diesel yang sudah menggunakan DPF ini tadi itu malah menjadi tidak bersih. DPF-nya cepat tersumbat dan akhirnya bisa cepat rusak. Lebih kurang seperti itu ya teman-teman. Dan satu lagi ya teman-teman, sebagai info tambahan bahwa DPF itu adalah komponen yang penting juga untuk meredam kebisingan mesin.
Kok bisa? Nah, sebenarnya dia memang cukup membantu untuk meredam kebisingan mesin. Saya pernah kebaca deh, pokoknya ada yang menulis artikel semacam kayak laporan penelitian seperti itu. Bisa teman-teman googling aja deh nanti untuk kebenaran dan keabsahannya ya. Oke teman-teman, cukup panjang lebar ya akhirnya ya. Tapi itulah teman-teman keadaan yang sebenarnya. Ya memang saya sendiri juga menggunakan oli mesin seperti yang saya jelaskan tadi. Saya sih menggunakan awalnya kemarin AC Delco 5W30 Dexos 2 full sintetik. Kemudian saya beralih menggunakan STP diesel 5W30 api CK4 ya, seperti yang saya tampilkan tadi. Ini ya, ini pernah saya pakai. Akhirnya saya beralih juga ke STP ini ya teman-teman. Nah gitu. Kok kenapa saya beralih ya? Saya pengen coba aja lah gitu kan, mana yang enaknya. Sebenarnya sih ya menurut saya sih oke-oke semua, tapi ya tinggal melihat mana ketersediaannya yang paling mudah saya dapat. Kebetulan yang STP ini saya dapat, ya udah saya pakai ini. Saya nggak promosi ya teman-teman, saya cuma menunjukkan barangnya aja. Silakan teman-teman mau pakai merek apa terserah, yang penting spesifikasi olinya seperti yang saya sampaikan tadi. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di sana sini ya teman-teman, baik itu kualitas video maupun penjelasan saya yang mungkin masih ada belepotan-belepotannya. Kemudian saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman atau menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Silakan teman-teman like, comment, share, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.